Gimana Azril? Sudah eh, merasa kesulitan dalam dunia coding? Iya kak, mulai susah. Awalnya gampang kak, terus pas ada mulai gangguan-gangguan sinyal itu kak, jadi susah dipahami. Oh, Azril jurusan apa Azril? Gak lupa. SMA-nya SMA apa? man, belum ada jurusannya nanti kelas 11. Oh ya, kayaknya semua gitu ya. Iya. Ya, ya apapun itulah ya. Semakin didalami semakin sulit biasanya. Begitu aja. Ya, konsisten aja yang membuat kita bertahan. Gitu ya, Azril. Iya kak. Tapi kok Azril nggak pernah nanya Kak ya? Belakangan ini. Mau nanya sih kak, tapi kayak ya nggak ada waktu gitu loh, sibuk terus Ah, masalahnya. oke oke. Biasanya tanya. I see, I see. Oke, thank you Azril. Kalau Iya kak. Anggi gimana Anggi kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Anggi ekstra kelas minggu lalu kenapa nggak bisa hadir? Eh, oh, kalau nggak salah aku ada kegiatan apa ya, Kak? Soalnya aku minggu juga suka ada kerkom gitu, Kak. Oh, I see. Ya Kak, tutor yang di situ apakah lupa atau dari Anggi yang memang nggak ikut? Itu Tapi yang aku nanya eh, ada ada ekstra kelas lagi apa bukan sih? bukan. Yang mana ya, Kak? Oh, kayaknya itu ya. Cuman kemarin Kak kan ngasih info ke tutornya itu telat gitu. Nah, Kak pikir karena telat mungkin nggak dihubungi apa atau mungkin memang dari Anggi mungkin gitu. Gitu. Tapi Gitu ya di kalau minggu ya. kita telat menyerahkan anak-anak siswa kita maksudnya ya dia nggak peduli juga tutor itu gitu. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ekstra kelas tiap Sabtu Minggu ya. Gitu ya Anggi. Jadinya aku Ya masuk ke yang minggu ya, Kak. gimana? Minggu sekarang ada ekstra kelas. Iya, itu nanti langsung sama Kak. Karena banyak banget kalian yang nggak bisa hadir di kelas Kak yang sebelah. Jadi Kak mau ngajar sendiri ya, ya supaya lebih enak aja sama siswa-siswa Kak. Gitu ya. Oke, Fight, gimana kabarnya? Kak mau ice breaking dulu nih. Sebelum kayaknya kalian perlu Baik, Kak. baik. Fight ikut bebras. Hmm, ikut. Ikut kan? Oh, yang ngambek, Kak? Ya, yang lomba. Ya, Ya, kalau kalian sempat mengikuti, ikutin aja ya. Itu nggak susah kayaknya ya. Itu standar teori ya mungkin. Jadi kita sama. kita nggak ngoding kayaknya di situ. Nggak pakai Python. Itu computational thinking, cara berpikir komputasional. Lombanya kayak gitu. Jadi Kak sarankan ikut. Gitu ya, Fit? Ya, Kak. Oke. Marvel. Bagaimana, Vel? Baik, Sibuk banget ya, Vel? lumayan lah Kak. Ya, Marvel tidak pernah kontak sama Kak soalnya nih di WhatsApp. Menanyakan apa, tugas mungkin gitu. Sibuk banget kayaknya si Marvel. Gimana, Vel? Apa aja kegiatannya, Vel? Kalau Kak boleh tahu.
Ya biasanya sih kadang ada ekstrakurikuler atau biasanya kalau pulang sekolah ada kayak kegiatan sub tertentu gitu Kak. Atau kadang ada juga tugas Ekskul. kelompok yang harus misal kayak Amin Oh, satu atau Amin dua lah kurang lebih. ekskulnya apa Pel? Kalau Kak boleh tahu. Saya eskulnya paskibra Kak. Paskibra. Iya Kak. Oh, itu dulu saya nggak pernah diikutkan. Parah banget panitia tuh. Oke. Saya ikutnya di Olimpiade ya, sama debate. Saya ikut di dua. Pengen banget ikut Paskibra, mau nyoba-nyoba gerakan yang kayak kayak gini. Nggak Iya, pernah lolos. Aduh, nggak tahu lah saya. Selamat kalau itu Marvel ya. iya Kak. Eh, Kalista, bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Kalista, udah daftar kan? Bebras? Atau nggak Ah, ikut? ikut, Kak. Udah daftar. Oke, mantap Kalista. Kalista sibuk selain di algoritmik apa aja? Aku baru pulang camping hari ini. Apa? Aku baru pulang camping hari ini. Camping. Wow. Oke, mantap ya. Keren ya. Kalista, apa ya tadi mau Kak tanyakan? Apaan? Lupa deh. Yang oke baik. Aduh. Mau nanya, mau nanya apa? Mau nanya, tapi Maaf ya jaringan saya. Revano, bagaimana kabarnya Vano? Baik Kak, terima kasih. Sibuk apa kesibukannya Vano? Ini Kak mau tahu nih. Ini jadi ya mau ada kayak lomba bulan bahasa, jadi banyak latihan-latihan pas itu pulang sekolah, jadi ada Oh, latihan. Terus apa? Ya ada eskul juga, terus ada PR gitu. Sabtu Minggu Vano kosong nggak kira-kira? Kosong. Hmm. Vano ikut Enggak, kayaknya enggak sih. nggak Eh tentu gitu ya maksudnya. ya nggak tentu, bisa aja nggak ada latihan lagi gitu. Hmm. Vano ikut bebras nggak? Iya, Ikut. Oke. Kalista Sabtu Minggu ini nggak kosong nggak? tergantung jam berapa sih. Oh iya. Oke Soal deh. aku Di hari mana? Sabtu les Inggris sama Mat. Oh, I see. Oke. Oke, nanti deh Kak tanya kalau gitu ya terkait pelatihan bebrasnya karena siswa Kak itu harus ya, pelatihan. Halo Nabila. Ah, ini dia. Bagaimana Nabila pramukanya? Ceritakan ke kami sedikit. Hah? Bagaimana? Lancar-lancar saja. Seru ya. Berapa ini hari? 2 hari ya biasanya. Eh, 2 malam, 2 hari, 2 malam, 3 pagi. Apa ya? 2 hari 3 malam, 2 malam 1 hari dong. Oh, 2 malam 3 hari. Iya, iya, Oh, itu dari Jumat berarti ya. Jumat, Sabtu, Minggu. iya. Oh iya. Kalau Kak dulu biasanya dari Sabtu. Yang kemudian kita di apa namanya yang tengah malam ya kalau nggak salah. Betul nggak Bila? Iya. Oh, seru tuh. Oke Bila. Kalau gitu semangat ya Bila ya. Ada pelajaran-pelajaran penting di Pramuka. Mantap Pak. Oke, untuk kalian semua juga yang ada di sini. Sekarang mari kita mulai ya. Jadi materi hari ini cukup menarik ya teman-teman. Ini ya kalau kalian belum pernah menyentuh Python sama sekali mungkin ini baru dan akan membingungkan. Tapi kalau pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan adalah sabar mengamati apa yang terjadi behind the scene dari programmingnya. Itu kalian pasti menyukai
apa yang disebut sebagai loop. Atau Indonesianya adalah perulangan. Gitu ya. Nah, loop ini ada banyak, tapi yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang loop, yaitu loop while. Oke. Jadi, ada seorang CEO dari Longevity merasa puas dengan solusi teknis yang kita sudah berikan kemarin. And then dia sekarang perlu memperluas fungsionalitas situs dengan menambahkan kemampuan untuk membaca kode promosi. Tugas ini memang mirip dengan yang sebelumnya, tetapi dan yang paling seru adalah kita bisa mengcombine apa yang sudah kita pelajari sebelum ini. Oke. Nah, suara kakak jelas? Karena di sini unstable. Halo? Halo. Terus Kak, Jelas ya? Oke. Ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Tugasnya adalah menulis program yang meminta memasukkan kode promo. Jika kata musim panas dimasukkan, maka tampilan kode promo diaktifkan. And else gitu ya, kalau berdasarkan yang kemarin, itu minta kode promo lagi. Nah, sekarang kita tidak perlu menggunakan if else atau elif, tapi cukup dengan ini. Tapi bisa nggak menggunakan itu juga, Kak? Bisa. Tapi sekarang ya lebih ringkas aja ya, begitu. Kemudian secara visual atau pemahaman dari flowchart-nya akan berbentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita memakai if else kemarin, if masukkan sama dengan musim panas, tolong outputnya seperti ini. And else tolong error. Nah, sekarang dari while loop kita tidak perlu membuat serepot itu. Ya, nanti kalau if else itu kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi if masukkan musim panas, maka tolong ini else, if lagi, kalau dia else-nya, kemudian if musim panas, nanti ya print ini, kalau else, di dalam else itu, maka print error. Gitu. Nah, ini juga demikian, ya, untuk, apa namanya, secara visual bentuknya seperti ini, jadi kita disuruh memasukkan data, kemudian nah, di sini ini merupakan menurut Kak yang lebih ringkas dari yang dua ini sebelumnya ya. Jadi tidak bercabang tapi hanya satu ini. Jadi kode masukkan musim panas kalau iya bukan musim panas, kalau iya berarti error kalau tidak berarti kode promo diaktifkan. Nah, sekarang alat yang kita butuhkan untuk melakukan itu apa? Pertama ya mungkin kalian sudah mengenal input dan output ya, print untuk mencetak yaitu output, kemudian input untuk memasukkan data. Ekspresi logis ada banyak ya, kurang dari sama dengan, kurang dari, kurang lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan. Tapi pengulangan tindakan selama ekspresi logis tertentu benar yang kalian harus garis bawahi adalah tindakan ini akan terus diulangi kalau ekspresi logisnya itu selalu benar. Sorry, bukan selalu benar. Kalau ekspresi logisnya itu benar begitu. Artinya apa? Kalau kalian tidak melakukan update nanti, misalnya di dalam apa namanya perulangan ini, dia akan infinity. Codingannya akan infinity dan harus di stop secara manual tentu saja. Itu fungsinya gimana? Fungsinya adalah menggunakan suatu yang disebut loop, di alat yang belum kita pelajari sebelumnya. So, hari ini kita akan belajar bahwa loop itu merupakan alat untuk memprogram tindakan yang diulangi selama ekspresi logis benar, ya. Selama ekspresi logisnya itu benar. Kalau salah, baru dia berhenti. And the second is mempelajari dan memprogram beberapa jenis loop. Ya, Bu. Ini mungkin untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk sekarang kita punya satu loop doang, yaitu while. Gitu. Kemudian menerapkan entry kode promo dan mekanisme diskon lainnya di dalam Longevity Store. Oke, nah untuk ulasannya, kalian harus ingat ya, bahwa ekspresi-ekspresi yang kemarin kita sudah pelajari, baik yang sederhana ataupun yang majemuk, itu sangat berfungsi nanti.
dalam menempatkan ya supaya logikanya itu masuk begitu. Nah, perlu diingat ekspresiologis itu ya, ini seperti lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, ini untuk yang majemuk jangan lupa and, or, ataupun kalian juga bisa menggunakan not, tapi ya itu sering tidak dipakai ya. Oke, nah ini bila kalau ini nilainya gimana bila? Op tidak sama dengan op, and tree tidak sama, tree sama dengan tree. True atau false nilainya? Masih mencerna. Bila? Oh Eh, iya, oke. True. Gimana? True, oke, mantap. Kemudian, Angi, ini true or false? Ini 10,5 lebih dari 2,0 and 5,5 lebih dari 6,5. False. False, nice. And Faith, bagaimana Faith? John is equals with John or false more than 10. Bagaimana ini? True or false? False. True ya. Karena ini sama ya. Jadi or itu ingat satu saja yang benar dia akan bernilai benar ya. Jadi ini memang false ya, for lebih besar daripada 10 itu ini memang false karena 10 itu lebih besar harusnya ya. Oke, gitu ya Faith ya. Oke, and then kalau Kak menulis answer-nya itu huruf kecil semuanya yes. Apakah ini benar atau salah? Azril, misalnya answer-nya ini Kak tulis yes, huruf kecil semuanya. Apakah pernyataan ini, logika ini benar? And yes sama dengan yes, and 2 equals to 20. Benar atau salah? Azril? Jangan takut salah. Salah. Jangan takut enggak apa-apa. Salah kayaknya. Oke, salah ya. Betul ya. Jadi ini aja udah salah dan salah ya jelas salah. Revano, 2 more than 3 or 6 more than 3? True or false? False. False. Yakin Pano? True ya. Karena ini benar ya. Iya, ini memang salah nih. Tapi ini Maksudnya. benar. Oh. Ya, nilai logika dari ekspresi majemuk ini. Kemudian terakhir, siapa yang belum dapat nih? Kalista. Misalnya answer-nya itu adalah no. Kemudian ini ya satu ya variabelnya answer. Misalnya kamu masukkan kata no, n-nya gede, apa nilai yang akan dicetak? Kal? Maksudnya gimana, Kak? Ini ekspresi majemuk dari yang terakhir ini, apakah bernilai false atau true? Misalnya, Kak memasukkan answer, ini kan variabel ya. Apakah variabel itu, ini kita mendefinisikan variabel namanya answer. Kemudian Kak memasukkan nilainya yaitu no, katanya no. Nah, sekarang ekspresi ini secara keseluruhan benar atau salah? Salah kayak. True ya, karena ini or ya. Jadi no di sini kan sama dengan no yang di sini ya. Dan ini memang salah ya. Ya harusnya sama dengan. Oke. Ya gitulah ya. Jadi ini jawabannya adalah false. False, kemudian true, false. Ya ini kalau ada syaratnya ya yang ini. Jadi kita harus memasukkan nilainya gitu. Nah sekarang apa itu operator bersyarat dan jenis operator kondisional apa yang kita ketahui?
Ya, operator bersyarat itu adalah untuk mengeksekusi ataupun tidak mengeksekusi suatu tindakan tergantung pada kebenaran ekspresi logisnya. Ya, dan keyword yang kita pakai untuk menggunakan operator bersyarat ini yaitu ada 3 ya. Yang pertama if, kemudian di tengah-tengah if dan else namanya si elif, and then the last is else itu sendiri. Gitu ya. Jadi if, elif, sama else. Oke, seperti itu. Kemudian, manakah yang sesuai dengan diagram alur? Ya, maksudnya ini if else-nya if atau elif atau make if else elif gitu. Ya, ini if else ya. Jadi promo sama dengan input bla bla bla, kemudian kalau if sama else. Jadi kalau 2 cabang begini memang if else ya, nggak ada elif. Kalau dia 3 cabang baru elif nanti gitu. Oke, sekarang kita berbicara tentang while loop ya. Topik yang sangat menarik dalam dunia pemrograman yaitu perulangan. Bagaimana kita memprogram pengulangan tindakan? Kita tahu cara memprogram suatu kondisi, pernyataan yang bisa benar atau salah. Sekarang kita akan belajar tentang konstruksi berulang selama kondisinya tetap benar. Bentuk dari konsepnya secara visual akan seperti ini ya. Tidak ada cabang tetapi langsung. Ini artinya selama itu benar tolong lakukan tindakan ini, dan ketika dia salah ini akan habis. Maksudnya habis itu loopnya akan rusak gitu. Bukan rusak, selesai gitu. Nah, sekarang loop itu sendiri adalah suatu perintah yang mengeksekusi tindakan yang diberikan selama ekspresinya benar. Jadi bedanya loop sama operator bersyarat adalah kalau operator bersyarat itu mengeksekusi atau tidak mengeksekusi. Kalau loop itu akan mengeksekusi selama kondisi atau ekspresi logisnya itu benar. Begitu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, sekarang kita disuruh untuk contohnya nih ya, contoh kasusnya, susun algoritma untuk memeriksa, ini program harusnya bukan algoritma. Susun program untuk memeriksa apakah nomor kartu yang dimasukkan pemenang, nomor kartu yang dimasukkan adalah nomor pemenang jika angkanya 45626. Kemudian kita harus mencetak Anda menang, dan jika tidak, semoga beruntung lain kali. Gimana cara melakukannya? Oh iya benar. Ini algoritma ya, kalau bukan kode ini algoritma namanya. Ya, ini secara konsepnya, secara algoritmanya bakal begini flowchart-nya, dan secara codingnya akan nanti bentuknya seperti ini. While ekspresi benar, lakukan tindakan 1, 2, 3. Dan ketika ini sudah tidak benar, tolong lakukan tindakan yang keempat atau else ya. Nah, kemudian gimana cara implementasinya? Implementasinya seperti ini. Jadi kita menggunakan fungsi input dan konversi menggunakan fungsi int karena ini berupa angka. Nah, penggunaannya yaitu yang ini. While card tidak sama dengan 4565, artinya kalau Anda tidak memasukkan angka ini, maka tolong print semoga lain kali lebih beruntung. Artinya Anda belum menang gitu. Dan kalau Anda memasukkan angka ini, ya artinya print Anda menang. Ini sudah tidak dipakai lagi. Begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Kak saya mendefinisikan variabel namanya card number itu dipasangin fungsi input dan int. Tapi kenapa di dalam while saya juga harus memasang itu? Itu pertanyaannya. Karena kalau kita tidak bertanya lagi bahwa misalnya nih si Fight nggak memasang ini nanti, tapi dia hanya memasangnya sekali sebelum loop-nya dijalankan, maka loop ini akan bernilai infinity atau tidak ada habisnya. Dia akan mencetak terus semoga lain kali lebih beruntung sampai ya umur kita selesai. Ya sampai akhir lah gitu. Sehingga kita harus stop. Makanya kita perlu menggunakan input lagi karena apa yang kita masukkan lagi ini yang akan menghentikan while-nya sendiri, loop-nya itu sendiri. Begitu ya. Jadi seperti itu. Sekarang ada lagi buatlah program yang meminta feedback dari pelanggan. Setelah dijalankan, program meminta masukan sampai pengguna memasukkan kata opt. Ya, untuk setiap umpan balik, program mencetak terima kasih atas umpan balik Anda. Contohnya di sini begini, please enter your feedback.
op to finish. Artinya kalau Anda memasukkan op, baru loop ini akan selesai begitu. Kemudian very delicious misalnya, thank you for your feedback as the output. Dan kalau kita memasukkan op, dia tidak memasukkan, tidak memprint apa-apa. Gimana codingannya? Codingannya seperti ini. Jadi tidak ada sesuatu yang kita tulis di luar loop, di luar while ini. Itu menandakan bahwa ya ini seperti apa yang digambarkan di sini. Begitu, teman-teman. Ya, jadi ini untuk yang ini terkadang ada penulisan. Pertama dia menulisnya dalam bentuk variabel dulu, kemudian while variabel yang kita tulis tidak sama dengan, atau bisa langsung, tapi ini kalau Kak menurut Kak ya merepotkan. Jadi tulis aja ini dalam variabel yang terpisah seperti yang ini. Bisa juga kayak gini Kak, bisa ya. Gitu ya. Oke, sekarang ini juga contohnya buat program untuk menampilkan harga total dari semua pembelian dengan diskon 10%. Diskon 10% itu artinya harga aslinya 100 kurang 10, yaitu 90% ya. Nah, kemudian setelah itu setelah itu output harga pembelian dengan diskon 10%. Jadi ketika dimasukkan harga berikutnya misalnya 100, 200, 60, ini kan 360 ya. 360 dikali 90 akan menjadi 324 yang harga aslinya. Itu 360. Kemudian gimana codingannya? Codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia mendefinisikan variabel harga terlebih dahulu menggunakan fungsi integer dan input. Kemudian harga total ini awalnya kita pakai 0 ya. Kita pakai 0 karena kan kita belum memasukkan apa-apa. Nah, while di saat harga itu tidak sama dengan 0, maksudnya yang ini, tolong harga total, harga yang ada di sini ditambahkan dengan apa yang sudah kita masukkan di sini. Misalnya, misalnya si Faris ada nggak? Halo Faris? Ada Kak? Oh ya, misalnya si Faris memasukkan angka nanti 1.000, maka harga total menjadi 1.000 gitu. Kemudian disuruh memasukkan lagi, kemudian si Paris memasukkan 2.000, maka harganya menjadi 1.000 tambah 2.000, 3.000. Kemudian selama Faris belum memasukkan angka 0, dia akan terus bertanya. Sehingga kalau ya yang ketiga Faris memasukkan 3.000, maka harga total menjadi 6.000 nanti. Dan terakhir misalnya Faris memasukkan 0, maka dia akan ke sini. Jadi dia akan mencetak harga totalnya itu harga total. Kemudian harga total ini bisa didefinisikan di awal juga ya. Misalnya harga diskon gitu. Ya harga total dikali 0,9. Atau langsung saja bisa juga ya. Harga dengan diskon, harga total yang baru ini. Bukan yang ini ya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita latihan. Marvel, ada pertanyaan Vel? Iya Kak. Ada? Iya Kak. Apa itu? Nggak ada? Revano gimana Vano? Vano kayaknya mau bertanya. Tidak ada Kak. Tidak ada. Kalista? Tidak ada Kak. Oke. Bila? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Angi? Nggak ada, Kak. Masa kalian gimana? Nggak ada, Kak. Oh nggak ada. Azril? Kalau gitu Kak yang bertanya nih nanti. Kalau kalian nggak bertanya ya. Ada Azril? Nggak ada. Nggak ada. Nah sekarang ini pertanyaannya. Gimana kalau misalnya dalam program ini Revano, Kak langsung memasukkan angka 0, Vano. Gimana? Apa yang akan terjadi? Itu apa sih? Apa? Dikasih harga total tanpa diskon sama harga total yang ada diskon. Oke, betul ya. Jadi harga Yang totalnya ya bakal 0 ya. selesai lah. Di sini 0, kemudian di sini juga 0 gitu. Ya 0 Iya. gitu ya. Ini yang jelas tidak dijalankan gitu. Hmm. Maksudnya gitu kan Pano ya? Ya maksudnya gitu. Gak bakal Iya. diselesai, gak bakal dijalan. Nice. Kemudian kalau berapa harga tanpa diskon yang akan dicetak oleh program jika kita memasukkan
100, 120, 215. Ya, ini kita tinggal jumlahkan ya. Ini tambah ini, tambah ini, kemudian kali 0,9. Itu harga tanpa diskon, tanpa dikali 0,9 atau 90%. Harga dengan diskon, jumlah yang 3, yang 4 ini, dikalikan 90%. Begitu ya. Kemudian ini juga sama, ya, harga dengan, ya, sama lah. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika pengguna mengetik 250.000 USD ini apa nih maksud? Ya, pokoknya ini mungkin seterusnya mungkin ya. Ya, dia tidak akan berhenti loopnya. Begitu ya. Oke, sekarang ada yang mau share screen? Gimana? Ada yang mau? Oh, Tristan belum ada ya. Apa yang terjadi sama Tristan? Ada yang mau share screen? Masa Kak yang share screen? Nanti Kak jago sendiri dong. Ayo, siapa yang mau? Ada yang mau? Hmm? Faris mungkin mau share screen, Riz? Faris. Atau Marvel? Masa nggak ada yang mau? Kita sama-sama ya ngerjainnya. Gimana? Oke, Marvel. Mantap, Pel. Oke, sekarang ini kita jawab bareng ya. Silakan teman-teman sembari membuka platform juga. Tandai pernyataan yang benar saja, Pel. Jadi untuk yang pertama, perulangan while mengeksekusi satu urutan tindakan yang sama selama kondisi yang ditentukan benar. Benar atau salah, Pel? Benar ya? Iya, selama kondisinya benar, dia akan eksekusi tindakannya terus-menerus. Benar. Kemudian, ketika eksekusi program mencapai while loop, badan perulangan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian kondisinya diperiksa. Benar ya. Jadi dieksekusi, kemudian kondisinya diperiksa. Sebagai syarat dari while loop, ekspresi boolean sederhana dan dapat digunakan. Betul sekali. Betul. Kemudian while loop dapat digunakan ketika tidak mungkin untuk menentukan berapa kali operasi. Oh, salah ya. Dapat digunakan itu harusnya kalau nggak ada kata tidak baru dia benar. Kemudian semua perintah dan operasi dalam while loop ditulis tanpa lakukan. Oh, salah. Salah ya. Harus ada indentasi maksudnya lakukan itu. Harus ada indentasi atau lakukan. Wah, salah ya. Sebentar kalau gitu. Dapat digunakan ketika tidak mungkin. Oh, nomor 4 tuh benar, Pel. Aduh, Kak. Ini. Ya, itu. Wah. Oh, kita belum belajar counter ya. Sorry, Kak. Nanti ini di bagian kedua ya, baru logis nih. Oke, nggak apa-apa, salah, Pel. Jadi ini loop dengan counter gitu. Ayo, Pel. Nomor 2. Oke. Kayaknya kalah nih, Kak. Dalam ngetiknya. Kak, 186 ya, Pel ya. QWERTY. Ups. Ayo, Pel. Kalah kayaknya, Kak ini. Beda tipis ya. Nggak apa-apa, Pel. Ayo, Pel. File harga tidak sama dengan 0. Print. Kak mau request remote control ya. Tapi nanti.
bagi 2. Harga sama dengan integer input kosongan. Wow. Kak mau request ya, Pel ya. Nah, ini kita disuruh untuk memperbaiki kesalahan pada program. Oke, yang pertama, baris pertama kurangnya apa, Pel? Karena inputnya itu berupa angka ya, jadi langsung aja ubah ke integer gitu. Gitu yang pertama. Berarti ini diubah Kak jadi integer Kak. Iya, int input gitu. Oke, mantap. Kemudian ekspresi logisnya sekarang lihat tuh. While time kurang dari 10 dan time kurang dari berapa? Apa syaratnya? Toko buka dari ya Pel ya. Dari jam 10 sampai tengah malam. Sampai itu kurang dari berarti. Berarti kalau yang dari itu lebih dari sama dengan ya harusnya. Lebih dari sama dengan itu artinya minimalnya itu buka jam 10. Jadi time lebih dari sama dengan Pel. Ah, itu kurang dari sama dengan. Lebih dari, nah gitu. Kemudian, ya itu udah benar. Apa yang kurang, Pel? Titik 2. Oke. Kemudian, kayaknya indentasinya salah juga itu. Indentasi, no, baris ketiga. Coba deh. Di backspace dulu. Nah, itu kayaknya, itu udah benar. Nah, kemudian time lagi, oke. Sekarang udah sih ya kayaknya. Atau ada yang kurang? Coba lihat, Pel. Masukkan, kami tutupnya udah oke. Hingga tengah malam. Oke, mudah ya. Keluar loop, dia bilang kami tutup. Oke. Ini maksudnya apa? Kalau nanti Marvel memasukkan angka 1, ya dia akan bilang kami tutup. Angka 1 itu dibaca ya jam 1 gitu ya, jam 1 pagi, dini hari gitu. Nah, kalau jam 10, 11 sampai jam 23, baru dia bilang, oh kami buka. Coba sekarang. While time lebih dari... Oh, itu bukan dan ya, N. Nah, pantas nggak biru ya. 10, nah kami buka lagi, kami buka, kita disuruh masukkan lagi, 12 kami buka, 1 kami tutup. Wis, mantap. Mantap, Vel. Oke, selanjutnya. Kak mau nunjukin sesuatu nanti di akhir, karena kita sudah sampai while loop ya. Tapi nanti aja ya. Ayo, Pel, disimpan. Sorry, Kak, masih remote control tadi. Oke, sekarang ini program harus meminta input kode promo hingga kode promo live dimasukkan. Oh, ya ini kalau pakai if else kan if kode promo tidak sama dengan Kamu gimana? ini yang aku dari tugas yang nomor 4. Oke, Ntar nomor aku 4, Pel. screen aja boleh nggak, Kak? Gimana? Aku share screen aja boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Boleh stop dulu, Pel? Oke. Silahkan, Angi. Oh, kayak gini tulisannya, Kak. Belum kelihatan ya? Oke. Hmm. Ah, itu, Angi. Apa namanya? Di time-nya. Time-nya harusnya ada fungsi int gitu ya. Int
input gitu. Nah, itu. Nah, mantap. Bisa saja Anggi menulis input langsung, tapi variabel time-nya itu jangan langsung angka, tapi str dalam kurung 10 gitu. Bisa gitu juga. Oh, oke Kak. Makasih Kak. Sip. Oke. Ayo Vel. Lanjut Vel. Tristan kemana ya? Ayo Vel. Jadi caranya kalau Kak, ini bebas ya, nanti Marvel gimana. Kalau Kak buat dulu variabel sebelum loopnya. Nama variabelnya mungkin kode promo gitu. Kode promo sebelum while loopnya. Jadi itu di enter. Nah, gitu. Kode promo sama dengan, nah itu aja, langsung aja kopas yang input itu Vel. Bebas ya. Kode atau kode promo bebas sama dengan itu aja kopas Vel. Input sampai dalam kurungnya itu. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang itu diganti while kode tidak sama dengan live. While kode. Nah, mantap. Nah, apa yang harus di-print tuh? Kode promo ini tidak valid. Artinya saat Marvel tidak memasukkan kata live, dia bilang, oh ini bukan kode promonya gitu. Kode promo tidak valid, titik. Kemudian, nah sekarang kita disuruh memasukkan lagi. Berarti definisikan lagi kodenya, Vel. Kode sama dengan kopas saja yang nomor 1 itu. Bukan. Yang iya. Taruhnya di bawah print. Di dalam while ya. Nah gitu. Kemudian setelah itu, nah di bawah itu kan kalau nanti kita memasukkan live, dia bilang kode promo diterima. Artinya apa? Keluar dari while. Ya, keluar dari while, langsung ketik print, kode promo diterima. Begitu. Oke. Nah sekarang ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita buat bebas ya, langsung pakai input juga bisa. Cuman repotnya nanti di baris keempat itu ya. Ya bukan repot tapi agak sedikit tidak rapih kelihatannya. Saya kurang aja gitu. Buat variabel namanya kode, kemudian saat kode tidak sama dengan live, kata live, tolong print kode promo ini tidak valid. Nah, Vel, sekarang coba gini, Vel. Matikan kode baris keempat. Maksudnya di apa namanya? Dikasih apa? Tanda pagar. Tagar. Nah, saat Marvel tidak melakukan input lagi, dia akan tidak terbatas. Coba. Misalnya, nah misalnya apa? Enter. Nah, dia akan begini terus sampai kalian menghentikannya sendiri. Ya. Jadi makanya harus mendefinisikan kode itu ulang gitu. Nah, nanti Vel, kalau mau, dan untuk teman-teman semua ya, kalau mau melakukan komen sekaligus untuk semuanya, kalian bisa menekan ini. Bentar. Kak boleh oret-oret, Vel? Enable annotation. Boleh, Kak. Silakan. Enable annotation dulu. Nah, jadi nanti Marvel, Azril, Angi, Faid, Nabila, kemudian Kalista, Revano, dan Paris. Kalau nanti ini mau komen langsung semuanya atau mematikan kodenya, kalian bisa tekan Ctrl plus miring kanan. Nah, sekarang coba Vel, Ctrl A kemudian tekan tombol ini. Dia akan melakukan komen langsung semuanya. Ctrl A coba. Bisa? Tekan dulu ini, tekan dulu di sini. Ctrl A. Bisa? Ketik dulu, ketik apa? Bukan ketik. Tekan salah satu tombol, salah satu apa namanya? Tulisan di situ. Nggak bisa ya? Loh, kok nggak bisa?
Apakah bisa, Vel? Nah, coba kontrol A, kemudian kontrol miring yang sudah. Nah, gitu dia ya. Jadi langsung tuh. Kalian bisa komen. Nah, untuk uncomment juga sama. Kontrol A, kontrol garis miring gitu. Gitu ya, Vel ya. Oke, ini sangat berguna nanti kalau kalian sudah masuk ke modul proyek ya. Karena codingannya panjang banget gitu. Susah kalau mau komen satu-satu. Ayo, sekarang coba Vel dijalankan ini kodenya. Nah, misalkan masukkan promonya apa? Hold, berarti kita disuruh masukkan lagi sampai kata. Nah, mantap. Kalau ada pertanyaan, langsung ini ya, jangan diam-diam, tapi langsung raise hand atau open mic, kayak Anggi tadi. Oke, sekarang ini apa nih? Terus, apa katanya, Vel? Selesaikan. Oh, ayo Vel. Ini hampir sama kayak yang tadi ya. Sama sih kayak yang tadi ya. Kopas aja yang tadi Vel, kalau mau. Cuman mungkin di sana dia pakai apa ekspresi logika majemuk ya. Yang paling atas hapus saja, Vel. Nah, ini kita tambahin nih ekspresi logika majemuknya. Jadi kodenya itu tidak sama dengan live, or berarti ya, or tidak sama dengan health gitu ya. Kode tidak sama dengan health. Or karena di situ kan apa promo hingga health or live dimasukkan. Berarti or kode tidak sama dengan health. Oke. Kemudian dia memprint, itu kata coba lagi mungkin kita perlu tambah. Karena di gambarnya gitu ya. Print kode promo tidak valid, titik, coba lagi. Oke, mantap. Nggak ada spasi ya. Itu nggak pakai spasi ya. Oke. Sekarang coba, Pen. Udah nggak? Aman nggak? Harusnya udah ya. Karena itu kayaknya udah ya paling. Coba. Misalnya apa? Live, tidak valid, betul. Bentar. Kalau itu di... Oke. Sebenarnya pakai print ya, bukan pakai itu ya. Karena kan itu perintahnya ya. Bukan pakai input ya. Tapi kalau mau coba aja deh. Coba, Vel. Kita harus berani berekspresi ya. Oh iya, dia langsung. Mantap, Vel. Tapi kenapa ini masih salah kira-kira? Oh, coba pakai N deh. Jangan pakai OR. Tapi pakai N. Nah, sekarang baru deh. Itu, nah di luar bagus. Loh, oh kalau gitu gini deh, Vel. Yang apa namanya? Itu coba deh didefinisikan. Kode sama dengan input gitu. Bukan, maksud Kak di baris yang ketiga itu. Kode sama dengan input.
Karena Kak takut dia nggak membaca ini ya. Nggak. Coba ya. Live, live. Nah, mantap. Karena kalau kita nggak mendefinisikan dia, mungkin dia membacanya terus-menerus ya while-nya. Anda tidak memasukkan variabel kode lagi gitu maksudnya mungkin. Tapi kok ya udah benar. Oke, udah benar. Yuk. Dan ini gimana? Masukkan umpan balik Anda. Terima kasih. Umpan balik Anda diterima. Masukkan. Oh, buat aja nih feedback gitu. Atau langsung aja ya while input masukkan umpan balik Anda. Ya, tapi agak kurang rapi sih ya. Bebas, bebas, Vel. Mau langsung pakai while-nya silahkan. Mau buat variabel dulu mungkin namanya feedback juga silahkan ya. Sama aja. Ayo. Mau langsung pakai while atau pakai variabel, Vel? Komentar, bagus. Input, masukkan. Oke. Kemudian, while, komentar, tidak sama dengan. Tidak sama dengan ya. Sama dengan atau tidak sama dengan kira-kira, Vel? Tidak sama dengan ya. Karena artinya nanti kalau dia sama dengan berhenti dong. Ya kan? Jadi tidak sama dengan off ya. Jadi saat komentarnya belum off, apa namanya? Tolong print terima kasih umpan balik Anda diterima. Ya, sampai kita memasukkan kata off gitu. Off berarti Vel. While komentar tidak sama dengan not equals to off string ya. Oke, mantap. Titik 2, print terima kasih umpan balik Anda diterima. Oke, mantap. Sip ya. Ada pertanyaan nggak? Faris, Kalista, Revano, Bila, Pait, Angi. Wah, itu perlu di ini ya. Lagi. Komentar taruh di bawah. Bukan, bukan. Itu tetepin. Ya, kalau. Ya, di bawahnya benar. Di bawah print. Komentar sama dengan kopas aja baris kedua, Vel. Baris kedua. Nah, mantap. Nah, sekarang yang terakhir, kita tidak perlu memprint apa-apa ya di luar loop. Jadi kalau op ya dia berhenti sendiri. Coba, Vel. Nah, mantap. Mantap. Oke. Ya benar ya? Wah. Loh. Oh iya. Udah. Oke, Vel. 5 menit kita istirahat ya. Dan teman-teman yang lainnya. Nanti kita lanjut di 21.00. Kalau mau minum, silahkan. Saya juga mau minum ya, Vel ya. Kak, aku izin tutup share screen ya, Kak. Aman. Terima kasih, Kak. Sip.
Azril, Angi, Faid, Bila, Marvel, Ya, Revano, Kalista, Faris, aman? Kak, mulai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu loop, tapi dengan counter. Ya, ini counter ini perhitungan atau penghitung lah gitu ya. Kenapa kita memerlukan counter? Supaya nanti tidak terjadi infinity print out atau infinity output begitu. Makanya counter itu perlu. Nah, jadi ini wish dari pelanggannya adalah CEO Long EVT telah meminta kami memprogram counter untuk upaya masuk. Situs akan mengabaikan jumlah entry yang tidak normal. Jika tidak, penipu akan dapat meretas basis kode. Jadi, loop itu yang terutama khususnya dengan counter bisa kita jadikan untuk memprogram kata sandi. Makanya mungkin kalian kenal ya aplikasi-aplikasi mobile terutama di banking itu pasti kalau lebih dari sekian percobaan menginput kata sandi terkadang kita diblokir karena dia takut program itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya kalau lebih dari 3 kali melakukan entry password maka mungkin itu bukan Anda, itu bukan kita. Makanya langsung diblokir oleh pihak banknya. Begitu. Karena uang itu adalah sesuatu hal yang sangat sensitif. Begitu. Makanya ini perlu gitu. Nah, ini contoh tugasnya. Disuruh membuat program yang meminta kode promo dan menghitung jumlah upaya masuk. Setelah memasukkan kode yang benar, yaitu tahun baru, program menampilkan kode diterima saat mencoba dan menyelesaikan loopnya atau eksekusinya. Outputnya kurang lebih seperti ini dan secara algoritma atau konsep dia akan berbentuk seperti ini ya nanti. Terus counter itu apa Kak? Counter itu adalah variabel yang menyimpan jumlah langkah dari loop tertentu. Singkatnya begini, counter itu adalah untuk memperbaharui kondisi logis dari loopnya supaya saat dia terpenuhi loopnya, ya saat terpenuhi maka dia akan berhenti. Begitu. Gitu ya. Jadi counter itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini counter menyimpan semua langkah loop di mana kondisinya benar. Ya, ini benar ya. Jadi nanti definisikan aja counter sama dengan 0, nggak harus counter ya, bebas. Count, kemudian total ataupun harga, ya udah sebenarnya tadi udah di spill, tapi nggak apa-apa lagi kita belajar perdalam ini. Counter sama dengan 0, kemudian apakah ekspresi logis satu benar? Kalau tidak, ya artinya langsung nih ke sini. Langsung ke akhir. Dan kalau iya, maka ekspresi logis 2 benar. Kalau iya, lakukan ini, tingkatkan counter. Tingkatkan di sini maksudnya adalah tolong update ini supaya ini juga terupdate kondisinya. Wah, masih bingung Kak? Masih bingung. Bagus. Kalau gitu kita langsung ke contoh codingannya ya. Jadi misalnya nih kita punya variabel namanya promo, disuruh menggunakan fungsi input. Masukkan kode promo Anda. Nah, di sini dia counternya atau dia menulis counternya dalam variabel upaya sama dengan 1. While promo tidak sama dengan tahun baru, artinya nanti misalnya si Azril memasukkan yaitu promonya itu tahun lama misalnya gitu. Ya udah, dia bakal mengupdate ini gitu ya. Upaya plus sama dengan 1. Jadinya nanti ini 2. Begitu. Kemudian print error, kemudian disuruh memasukkan lagi. Ya, disuruh untuk masukkan lagi. Ya, habis itu terakhir kode diterima pada upaya ya kita ini sebenarnya bukan ke counter ya, tapi ini lebih ke perhitungan total yang tadi. Ya, ini ya belum mencerminkan counternya. Nah, kemudian untuk ini codingannya apakah ini counter? While harga tidak sama dengan 0, maka tolong total harga plus sama dengan harga. Hara katanya. Harga ya. Jadi di sini ini bisa dikatakan counter juga ya. Karena dia mengupdate harga di sini. Sebenarnya nggak mengupdate ini ya. Tapi hanya kita disuruh untuk mengganti nilainya ya. Jadi harga sama dengan int input.
kemudian jumlah 0, harga total 0. Saat harga yang kita masukkan tidak sama dengan 0, tolong harga total ditambahkan harga yang kita masukkan. Jumlah plus sama dengan 1. Kemudian harga dimasukkan lagi. Kalau habis dibagi 2, yang artinya habis dibagi 2 itu genap ya. Tolong print memotong harga dalam setengah harga promosi yang diaktifkan. Kemudian harga total dibagi 2, and then the last jumlah betul titik 2 harga total. Begitu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, Faris, Kak mau bertanya, Faris? Masih di tempat, Riz? Halo, Riz? Oke, Riz. Apa yang akan dicetak, Riz, kalau Kak memasukkan angka berturut-turut 50, 120, 80? 0. Jadi yang pertama 50, 120, 80, Riz. Apa yang akan dicetak kira-kira programnya? Ya, dia akan mencetak, ya udah, karena tidak sama dengan 0, 50, 20, 102, 180, tinggal dijumlahin aja ya. Ini tambah ini 200, tambah ini 250 ya. Kemudian itu sebanyak berapa kali? Sebanyak, ya dia saat kita memasukkan 120 tambah 1. Saat memasukkan, berapa tadi? Sorry, 50 tambah 1. Saat memasukkan 120, 1 tambah 1 menjadi 2. Saat memasukkan 80, 2 tambah 1 menjadi 3. Saat memasukkan 0, barulah dia berhenti. Jadi artinya jumlahnya menjadi 3, gitu ya. Kemudian, if 250 habis dibagi 2, 250 itu habis nggak dibagi 2? Anggi. Habis? Gimana, Anggi? Kalista, 250 habis dibagi 2? Kal? Kenapa, Kak? 250 itu habis nggak kalau dibagi 2? Yang ini nih, logika yang ini. Enggak. Yakin? 250 itu habis ya dibagi 2. Maksudnya, Ini nih, 250 dibagi 2. Apakah habis? Ini kan artinya modulo ya. 250 bersisa nggak kalau dibagi 2? Kalau sesuatu yang dibagi 2 itu berarti kan dia adalah bilangan genap ya. Jadi ya kalau dia sama dengan 0 berarti habis begitu. Begitu ya? iya, Kak ya. Gitu. Kemudian kalau habis tolong ini ya berarti dia habis, maka yang akan dicetak nanti kurang lebih di sini 50, kemudian 120, 80, kemudian ini di skip menjadi 0, kemudian karena itu habis dibagi 2, dia akan menjadi 250 dibagi 2 berapa? 125. Ya, begitu. Jadi di sini jawabannya adalah 125. 250 dibagi 2 itu kan 125 ya. Berapa kali loop akan bekerja jika pengguna menggunakan 2 kali ya. 35 tambah 1 nanti jumlahnya. Kemudian 20, 1 tambah 1, 2. 0 dia berhenti. Jadinya 2 kali ya. Bisakah kita membuat loop yang berfungsi tanpa batas? Jika demikian, berikan coy. Ya bisa sekali ya. Tadi Marvel, kita sudah menyontohkan caranya gimana? Caranya ya hapus aja harga ini. Jangan didefinisikan di dalam while loop. Maka dia akan infinity while loop. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita kerja di platform? Atau Kak terlalu cepat? Atau masih bingung? Sudah. Gimana? Udah? Oke. Beneran ya? Masa nggak ada yang mau bertanya dulu? Gimana? Marvel? Cuman Kak, Fight? Mengerti, Kak. Ngerti. Nabila? Bil gimana Bil? Ini nggak nanya dulu nih. Waduh. Masa lanjut nih? Insyaallah. Insya Allah. Oke. Faris? Gimana Riz? Di bagian mananya Riz?
Nah, ya deh Kak. Ini saya mau nanya. Yang mana? Yang mana, Pak? Itu yang di kode yang mana tuh? Itu plus sama Yang dengan itu apa? Plus yang mana? sama Oh, yang ini ya. plus Yang ini. terus iya Ini ya. artinya pertanyaannya apa? Maksudnya kayak ini fungsinya apa fungsinya? Oh iya. Jadi ini versi singkat untuk menulis ini ya. Jadi bisa juga ditulis begini ya. Harga underscore total itu sama dengan, artinya variabel ini pasti kalau sudah di dalam loop pasti dia didefinisikan sebelumnya. Tolong update menjadi harga total ditambah harga. Nah, harga yang baru kita masukkan. Jadi misalnya Revano masukkan harganya kan 100 misalnya Pano ya. Kemudian jumlahnya ini nanti jangan dulu dilihat. Harga totalnya ini 0. Nah, saat memasuki while loop, karena harga tidak sama dengan 0, betul ya? 100 itu nggak sama dengan 0, betul ya? Betul, Iya. Pano? Nah, maka ini tolong diupdate. Makanya dia bilang counter ya. Tolong diupdate, harga total tolong tambahkan dengan harga. Ya, plus sama dengan itu penulisan panjangnya begini ya. Harga total ini 0 tambah harga yang kita masukkan berapa? 100. Begitu ya. Jadi ini juga sama, jumlah ini tolong tambahkan 1. Jadi ini saat angka pertama masuk yang 100 tadi, ini saat kembali ke sini dia bukan lagi 0 ya, tapi di sini 1, di sini akan menjadi 100. Begitu. Gitu ya Pano ya? Bagus pertanyaannya. Terus Aman Pano? gimana? Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Tidak ada? Yakin kalian tidak ada? Oops. Oke, kalau nggak ada, silahkan. Siapa yang mau share screen? Jangan Kak ya kalau bisa. Kalau bisa jangan Kak. Aku mau nanya lagi. Oh, yang mana? Yang mana? Yang slide Yang atau yang ini yang soal nomor 6. silahkan share Nah, screen. Lanjut. Oh, lanjutan yang ini ya, yang tadi. iya, tadi. Oke. Silahkan nggak apa-apa. Sampai selesai juga ayo Kak. Kita selesaiin bareng. Oke, ini yang Anggi bingung di sebelah mana Anggi? Dari sini gimana, Kak? Soalnya belum Oke, berhasil. bentar ya. Oh iya, nggak ada pen Kak ya. Kak boleh anotasi nggak Anggi? Boleh. Ada titik 3 di bagian yang muncul tuh, yang stop di bagian stop share yang muncul ada titik 3 kemudian enable annotation. Pilih Kenapa, Kak? apa namanya? Ada bar yang muncul hilang gitu. Ini. Lihat nggak? Apa ini, Kak? Itu hanya bisa dilihat oleh, iya betul. Cuman apa namanya? Ini izinkan Kak enable annotation for others katanya gitu. Ada nggak? Titik 3 di Tidak. nggak ada ya? Oh, ada, Kak. Nah itu. Cari kata enable annotation for Udah, others. udah. Oke. Ntar ya. Nah, mantap Anggi. Thank you. Nah, jadi di sini tempat bingungnya di sini yang ya. Di sini. Iya. Oke. Jadi di sini pertama Anggi disuruh untuk memasukkan sesuatu kode promo ya. Ya, kode promo itu kan termasuk string ya. Jadi kita tidak perlu ubah ke integer gitu ya, Anggi ya. Nah, kemudian Anggi definisikan dalam sebuah variabel. Nah, saat variabel itu tidak sama dengan kode promonya kan live atau health gitu ya. Betul? Itu kan yang tertera di sini kan live atau health.
saat kode promonya tidak kata ini, tolong print, oh kode promo Anda tidak valid, coba lagi gitu. Gitu ya. Nah sekarang saat kita menggunakan kata print dan tidak ada update dari while-nya, dia akan mencetak infinity nanti Anggi. Jadi yang Anggi harus tambahkan satu lagi, mungkin setelah ini klik enter di sini nanti, paste promo ini di bawahnya gitu. Gitu Anggi. Ya. Jadi ini fungsinya dia bertanya lagi gitu. Apa yang ingin Anda masukkan? Nah, sekarang Dalam kalau while. begini. Gimana? Di dalam while-nya, Kak. Iya, betul. Harus Hmm. di dalam while ya. Kalau di luar nanti dia infinity lagi. Sekarang coba deh. Nah, bentar. Kak mau jelasin supaya ini ya. Jadi ini nanti saat misalnya Anggi memasukkan tidak kata ini ya. Tidak live. Misalnya Anggi memasukkan kata YouTube ataupun algoritmik gitu. Nah, dia akan tetap mencetak ini. Cetak ini. Karena kondisi ini kan benar ya. Misalnya Anggi masukkan YouTube. Betul kan? Promo itu tidak sama dengan live. Betul ya? Dia bernilai true. Kemudian N promo itu memang tidak sama. YouTube tidak sama kan dengan health. Betul ya? Betul Anggi? Nah, true and true itu kan nilainya true ya. Nah, kalau dia true berarti dia akan mencetak ini. Kemudian Anggi ditanya lagi nih. Apa yang ingin Anggi masukkan? Misalnya, Anggi masukkan yang lain. Apa namanya? Hari libur. Salah lagi dia akan mencetak ini lagi. Nah, saat Anggi memasukkan salah satu ini ataupun ini, barulah loop ini nanti akan tidak bekerja gitu. Dia langsung ke sini gitu. Ya, kalau dalam if else kemarin, if promo sama dengan live, tolong cetak yang ini, else-nya ya udah kode promo tidak valid begitu. Oke, dicoba deh. Mungkin nah gitu. Leave misalnya. Oke, tidak valid, kemudian live. Nah, baru dia berhenti. Nah, coba Anggi komen bagian yang baris keempat, pasti dia nanti infinity loop jadi loop infinity. Coba di komen. Nah, kemudian print, masukkan katanya. Nah, gitu Anggi. Dia menjadi infinity. Jadi makanya perlu diulangi lagi gitu di dalam while loop. Oke. Jangan lupa itu dulu Anggi, uncomment dulu. Oh, ya. Iya. Oke, mantap ya. Ayo, sekarang live sama live. Belum benar ya? Apa yang salah nih? Kok tidak Ini benar? harus persis banget sama yang foto. Nggak, Kak? Kayaknya sih gitu ya. Auto reviewnya soalnya ini. Dia sensitif kata tim Algo. Soalnya kalau ada yang foto di sininya nggak ada tambahan masukan kode promo lagi. Coba masukkan kata help. Yang ini coba. Kata help. Nah, benar loh. Codingannya udah benar kok. Tapi kok ini salahnya di mana, teman-teman? Apakah Eh, gimana? Gimana, Vano? itu dari yang seharusnya print diganti promo sama dengan input terus kode promo tidak valid. Coba lagi gitu. Oh, coba. Print diganti input. Yang Jadi ini. yang baris keempat dihapus. Oh iya. Baris keempat dihapus. Kemudian Printnya dihapus. print. Oke. Diganti Promo sama dengan promo sama dengan. input. Oh, langsung ya gitu dalam satu. Oh ya. Boleh ya seperti ini. Input. Coba Anggi. Betul nggak gitu? Coba live. Ah, mantap. Bagus. Makasih, Kak. Kasih, Revano.
Lanjut, lanjut. Lanjut aja, Anggi. Oh, lanjut aja. Nggak ada mau share screen nih kayaknya temen Anggi. Marvel mau? Karena aku udah share screen Kak minggu kemarin. Oh iya ya. Gak apa-apa sih. Ayo kalau gitu siapa yang mau nih? Ya kasihan Anggi, dia mulu nih yang share screen. Marvel, lanjutkan aja. Gimana, Vel? Boleh Kak? Oke. Ayo Anggi. Boleh stop ya Anggi ya? Makasih Kak. Sip. Wow. Udah yang terakhir. Oh ini sekarang. Oh ini nih. Baru pakai counter nih. The real counternya pakai di sini nah. Nah ini nih. Jadi yang pertama buat aja variabel namanya apa? Teksnya lah. Teks sama dengan input. Masukkan teks perayapan. Nah ini benar-benar pakai counter ya. Kalau udah itu tuh hello ke bawah tuh nanti dia mesti. While. Oh ya udah nggak apa-apa. While update lah gitu ya. Update kurang dari len teksnya, panjang teksnya, len eh, len aja ya, LEN, len teks. No, betul, LEN, len. Nah gitu. While update-nya itu kurang dari panjang teksnya dalam kurung teks. Oke, titik 2, print di bawahnya. Apa yang harus kita print nih? Berarti yang kita print itu adalah teks. Print teks kurung siku. Ingat ya. Kurung siku itu kenapa kita pakai kurung siku? Kurung siku update. Kayaknya sih begitu ya. Kemudian di akhir itu update plus sama dengan 1. Update plus sama dengan 1. Oke. 1. Sekarang update-nya didefinisikan dulu sebelum while. Jadi update sama dengan 0. Iya. Coba sekarang di run. Hello. Nah, mantap. Jadi maksudnya begini ya, teman-teman. Kak boleh anotasi? Vel? Kak. Iya, anotasi ya. Oke, mantap. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi bila Kalista void teks kita menggunakan fungsi input. Jadi ini teks ini secara umum kan dia tipenya nanti adalah string ya, str, sorry. Nah, string itu sendiri untuk mendapatkan elemennya kan kita kemarin di string ya kita berbicara indeks yaitu 0 indeksnya. Kata hello itu sendiri kan indeksnya ini nih. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi ini indeksnya. Kemudian kita definisikan variabel update sebagai counter, penghitung supaya nanti ini diupdate gitu. Jadi while update kurang dari panjang teksnya, hello itu kan panjangnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Update itu 0. 0 itu memang kurang dari 5. Tolong print teks update. Nah, update itu nilai awalnya 0. Berarti teks dengan indeks yang ke 0 itu berarti yang di print nanti H. Yang pertama H. Gitu. Kemudian update ini tambahkan 1 gitu. Jadi ini saat H sudah di print, dia akan menjadi 1. Kemudian dibandingkan lagi ke while-nya. Oh, update 1. 1 itu kurang dari 5, betul. Kurang dari 5, sehingga dia print teks yang update yang kedua berarti. Yaitu
teks 1. 1 itu sendiri adalah E. Dan seterusnya sampai ke 4 nanti ya. Baru saat update-nya bernilai 5, 5 itu kan tidak sama dengan, tidak kurang dari 5 ya. Tapi 5 itu sama dengan 5. Jadi saat update-nya bernilai 5, ini sudah tidak berjalan lagi. Makanya dia stop di kata huruf O begitu. Gitu ya. Nah, ini the real counter nih. Dia mengupdate nilainya. Oke, mungkin itu doang ya. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Faris? Kalau tidak ada, Aman, Kak. gimana Rik? Aman. Kalau Aman, nggak Kak. ada lanjut part 2. Fel. Mantap Fel. Oke, ini apa soalnya Fel? Bisa terdapat pilih semua program di mana badan loop akan dieksekusi 4 kali. Oke. Kira-kira yang mana Fel? Kalau yang pertama itu dieksekusinya berapa kali kira-kira? While total lebih dari 20. Totalnya sendiri 50. Kemudian dia dikurangi 2. Oh, itu berarti kurang lebih berapa kali? 50 kurang 2, 48 kurang 2. Wah, banyak kali ya. Sekitar ya banyak lah, lebih dari 4 begitu ya. Itu salah ya. Jelas salah yang pertama. Yang kedua itu juga salah. Yang ketiga, itu kayaknya benar tuh yang ketiga. Yang keempat, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8 kurang dari 10. Iya, betul yang keempat. 4 kali, saat kelima kali dia menjadi while-nya break gitu. Langsung tanyakan ya teman-teman kalau kalian, wah ini Kak masih kurang ngeh nih. Jangan takut bertanya, itu intinya. Ayo Vel, kalahin Kak Vel. 186. Widih, 200 nih kayaknya. Mantap ya. Saya harus lebih berusaha berarti. Oke, sekarang ini gimana caranya? Dia pakai count. Oke, sampai perusahaan memperhatikan hanya sedikit pembeli. 3 pembeli pertama. Oke. Oke, berarti count sama dengan 0, while count kurang dari 3. Card sama dengan dia pakai apa berarti cardnya? Iya, dia pakai ini ya. INT atau enggak harus INT ya. Oh, enggak apa-apa INT. INT input, masukkan nomor kartu Anda. Gitu. Masukkan nomor kartu Anda. Dah. Kemudian sekarang update ya, update nilainya. Sorry, bukan update lagi. Itu count ya. Count plus sama dengan 1. No. Count plus sama dengan 1. Wah, habis. Oh iya, kita kekurangan 2 orang ya. Habis nih. Count plus sama dengan 1. Kemudian, sebelum count berarti ya. Sebelum count kita harus melakukan print. Selamat. Tanda seru, Anda telah menerima diskon 10%. Oke, man. Kemudian kan, oke. Coba lihat sekarang di gambarnya. Halo Hafiz, bagaimana kabarnya, Bis? Waduh. Oke, coba sekarang di run. Oke, coba ulang. Hafiz di sini kan ya? Belum benar ya?
Oke, mantap. Hmm. Hmm. Oke, nomor 4. Bagaimana? Kategori akhir. Oh iya. Oke. Untuk mengembangkan promo baru perlu dihitung berapa kategori barang yang dihadirkan di toko online. Oke. Coba ke bawah dulu nih. Kak mau lihat soalnya, Vel. Oke. Program harus meminta masukan kategori sampai akhir dimasukkan. Oke. Selama kategori harus bertambah 1. Oke. Count 0 aja ya. Count sama dengan 0. Sorry. Iya, 0 aja, 0 aja. Kemudian while apa nih? Kategori atau count? While kategori ya, karena dia mintanya itu kan akhir ya. Akhir itu kan bukan angka ya. While kategori tidak sama dengan akhir, tidak sama dengan akhir. Titik 2, print. Nah, itu tuh yang di print itu adalah iya. Jumlah total produk sama dengan koma count. Walah. Ngapain, Riz? Nah, count-nya diupdate sekarang. Count plus sama dengan no. Itu tetap. Nah, kemudian di bawah. Nah, situ. Enter. Count plus sama dengan 1. Oke. Walah. Oh, input lagi. Kita lupa ya. Input lagi di bawah count ya. Gimana, bisa? Oh, berarti ini nih print. Nah, itu di luar loop berarti. Di luar loop. Ah, iya. Itu di luar loop. Nah, oke, coba deh. Mantap. Wis. Lanjut. Ayo. Selesaikan, ayo. Ini udah jam berapa tapi? Mungkin ada yang mau aduh. Ini kita lebih nih 6 kita udah lebih nih. Vano. Sorry, Vel. Boleh stop share dulu. Kak takut kalian melaporkan keluhan ya. Ini berarti Kak langsung share screen ya. Sebentar aja. Kak lanjutin nih. Oke, sebagai kesimpulannya ya. Jadi ini dia. Ringkasannya itu loop itu apa? Bagaimana kita mengatur kondisinya? Kata khusus apa yang kita gunakan untuk membuat loop? Oke, loop itu adalah program yang akan mengeksekusi tindakan selama kondisinya benar. Ingat, selama kondisinya benar. Dia akan mengeksekusi. Ya. Bedanya sama operator kondisional, itu dia akan mengeksekusi atau tidak mengeksekusi. Gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengatur kondisi loop? Ya, ini maksudnya mungkin bagaimana cara kita supaya loopnya berjalan ya. Ya, dia kondisinya harus benar gitu ya.
Kata khusus apa yang kita pakai? Dalam pembelajaran ini kita menggunakan loop-nya itu adalah while. Ya, di pembelajaran selanjutnya akan ada loop lagi, namanya bukan while. Apa itu counter? Itu adalah untuk mengupdate nilai loop atau penghitung ya, supaya nilai loopnya itu terupdate dan tidak infinity gitu. Untuk apa kita menggunakannya? Ya untuk mengupdate ya, seperti itu. Oke, pelajari bahwa hari ini, hari ini kita sudah belajar ya seharusnya. Kita sudah belajar bahwa loop itu alat untuk memprogram tindakan selama ekspresi benar. Kemudian program while loop dengan dan tanpa counter bisa. Terapkan entry kode promo dan mekanisme diskon lainnya dalam long APT. Oke, mungkin itu saja dari Kak, teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita istirahat bareng-bareng? Fight? Mungkin Fight mau bertanya? Gimana Kak tips and trick belajar pemrograman? Mungkin seperti itu ya. Atau ada yang lain mungkin Fight? Belum ada, Kak. Belum ada. Revano, bagaimana Vano? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Marvel. Marvel gimana, Vel? Sejauh ini tidak ada, Kak. Tidak ada. Kak mau foto ya, tapi besok aja ya. Kalian mungkin sudah pada ini mengantuk ya. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas. Hafiz, nanti Kak kirimi ya, atau semua Kak kirimi PPT ini di grup ya, sama Kak mau ngirim feedback. Oke, Hafiz ya. Oke, makasih Kak. Ya, ya. Bisa diulang nggak? Bentar, nanti. Apanya? Soalnya agak lambat tadi akhir-akhir doang. Saya Apa? Suara Hafiz datang putus-putus. akhir doang. Ini Zoom ini saya datangnya akhir-akhir doang. Oh, terus Iya, gimana? soalnya koneksi juga. Oh, Hafiz mau Nah, ikut ekstra kelas atau ini cukup tapi Kak kirimin recordingnya. Nah, Kak bebas Hafiz mau yang mana. Ekstra kelas nanti kita ulang materinya. Tapi kalau mau recording doang ini cukup ya bebas juga. Dan jangan lupa ya untuk semuanya silahkan tanya. Nanyanya lebih baik dari WhatsApp karena Kak jarang membuka platform ya. Dan membuka platform itu pasti saat ada kelas gitu. Oke. Oke, Pis kalau gitu. Mungkin itu saja ya, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir malam ini dan jangan lupa bertanya dan semoga kalian sukses jadi developer ke depannya. Thank you dan sampai jumpa di minggu depan. Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Ada, Kak. Sip.